Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas hal yang cukup menggemparkan teman-teman menurut Uang Receh sih. Tapi ini harusnya memberi impact ke market. Nah, kita sama-sama tahu dulu ada kasus Silk Road ya teman-teman. Itu di tahun 2012 bahwa ada Bitcoin rampasan senilai 51.680 Bitcoin, dan itu posisinya sekarang sudah disita sama pemerintah Amerika Serikat teman-teman. Dan ada kabar bahwa Bitcoin tersebut mulai pelan-pelan dijual ke market. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu kupas berita ini, mari simak penjelasan Uang Receh sampai akhir teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya ya. Dan tentunya subscribe channel Uang Receh buat kalian yang belum subscribe. Nah, kita langsung ke sentimen pertama teman-teman. Berita positif dulu sebelum kita lanjut ke berita negatifnya. Nah, data PCA sudah rilis, tepatnya tadi malam sekitar setengah 8. Di sini kita sama-sama tahu bahwa ini adalah hal yang sangat bagus sekali untuk ke market. Kita melihat data PCA dari core PCA-nya untuk Februarinya atau per tahunnya itu semuanya turun, dan hal ini jelas-jelas mengindikasikan bahwa inflasi di Amerika Serikat sana sebenarnya sedang on the track atau sedang dalam kasus yang bisa ditangani oleh pemerintah Amerika Serikat teman-teman. Nah, hal ini tentunya berbanding terbalik. Pertama berbanding lurus sih sama si chart pattern di Bitcoin. Uang Receh kemarin sempat melihat sedikit ya teman-teman, itu ke chart di mana Bitcoin menunjukkan penguatan momentum after data PCA itu rilis di sekitaran tanggal 31 candlestick jam 7 malam. Di sini kita sama-sama melihat terbentuk candle hijau yang cukup memanjang sekali. Nah, tapi sampai menyentuh ke level 28.800 itu Bitcoin kembali terkoreksi teman-teman. Di sini mengindikasikan bahwa market kembali dibuat bingung. Padahal data PCA bagus, artinya kalau nggak ada sentimen negatif, market Uang Receh yakin akan ngacir ke 29 atau 30 ribu teman-teman. Untungnya di saat data PCA itu bagus, ada sentimen negatif datang yang menghambat perjalanan Bitcoin untuk menuju ke 30 ribu. Nah, hal ini sebenarnya Uang Receh sudah mulai curiga after Uang Receh itu baca tweet dari Justin Sun pertama kali. Nah, Justin Sun itu mengungkapkan US government has announced its intention to sell an additional 41.500 Bitcoin this year. Nah, hal ini jadi Uang Receh itu bertanya-tanya teman-teman. Pemerintah US punya cadangan Bitcoin 41.500. Dari manakah itu? Dan ada mau dijual untuk tahun ini. Nah, Justin Sun terus membalas atau berinisiatif di tweet selanjutnya. To minimize the potential impact on the market, I would like to offer to purchase this Bitcoin at 10% discount for an OTC deal. Nah, di sini Justin Sun itu menawarkan keinginannya untuk mereduce market agar tidak terpukul dengan penjualan sebegitu masifnya 41.500 atau senilai 1,2 billion US dollar. Nah, Justin Sun mau membeli semua itu dengan syarat diskon 10% dari harga pasar sekarang, dan tentunya dengan OTC deal teman-teman. Karena kalau pembelian banyak itu nggak bisa lewat exchange, artinya harus peer to peer, kurang lebih seperti itulah. Nah, setelah Uang Receh itu mendengar berita ini atau tweet dari Justin Sun, Uang Receh kembali untuk melakukan searching dan ketemulah artikel lama sebenarnya. Ini adalah kasus di tahun 2012 di mana ada Silk Road, itu adalah sebuah darknet yang mungkin semacam pasar gelap lah, pasar buat perjudian, pasar buat penjualan barang-barang lelang ilegal ataupun narkoba dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah pasar yang aktif di tahun 2012, dan pasar ini ada Bitcoinnya teman-teman waktu itu. Dan seorang anak itu berhasil mencuri Bitcoin dari pasar ini tahun 2012. Nah,
kita lanjut ke artikel di bawahnya, kita cek dulu. Nah, seorang anak di sini, paragrafnya yang ini teman-teman. James Song plead guilty to hacking Silk Road in 2012 and stealing more than 50,000 Bitcoin, worth less than 1 million at the time, which the government says in November 2022. Nah, di sini kita sama-sama melihat bahwa anak yang mencuri itu namanya James Yong. Dia hacking pada tahun 2012 dan mencuri lebih dari 50.000 Bitcoin. Nah, untuk angkanya di saat itu adalah 1 juta US dollar. Dan pemerintah itu menangkapnya di tahun 2022 di bulan November. Nah, tepatnya jumlah Bitcoin yang dicuri atau dihack oleh James Song ini adalah senilai, sebentar, tadi uang receh sempat melihatnya teman-teman. Nah, ini total Bitcoin yang dicuri waktu itu adalah 51.680 Bitcoin waktu itu. Nah, kenapa ada tekanan seller dari pemerintah senilai 41.500 bukan nominal 50.000? Kita baca artikel di bagian atasnya. Sebenarnya pemerintah US itu, the US government sold off more than 9.800 Bitcoin. Pemerintah US itu sudah menjual 9.800 Bitcoin di bulan sebelumnya. Jadi sisa cadangan Bitcoin US sekarang adalah 41.500 teman-teman. Dan itu jika dijual ke pasar tanpa adanya orang yang mau membeli secara OTC atau peer to peer, langsung dilempar ke exchange teman-teman. Uang receh yakin akan terjadi tekanan seller yang cukup masif, mungkin bisa membawa Bitcoin ke level 25.000 atau bahkan bisa lebih deep dari itu. Karena biasanya ada penjualan masif, para retail itu juga akan ikut berjualan karena mereka panic selling. Artinya bisa memberikan tekanan tambahan di luar 41.500 itu teman-teman. Nah, beruntungnya ada kemungkinan ini pemerintah Amerika Serikat itu tidak menjual secara sekaligus teman-teman. Di sini uang receh tadi sempat melihat. Nah, di sebelah mana, bentar ya teman-teman. Ya, uang receh lupa di bagian sebelah mana, tapi intinya seperti ini. Tadi uang receh sudah sempat baca. Bitcoin senilai 41.500 itu dijual dalam sebelah sini teman-teman nih. Government official rank more than. Nah, ini uang receh jelaskan 41.500 Bitcoin itu kemungkinan akan dijual dalam 4 tahap di tahun ini. Tapi ingat-ingat, di tahun ini dalam 4 tahap. Artinya per tahapnya kita punya selling pressure sekitar 10.500 atau 10.300 Bitcoin. Nah, dengan selling pressure seperti itu mungkin Bitcoin bisa turun sekitar 2.000 US dollar atau sekitar 1.500 US dollar. Tergantung banyak tidaknya retail yang ikut panic selling atau ikut melakukan penjualan teman-teman. Asal tidak didukung oleh itu dan berita negatif lain, mungkin akan berhenti koreksi di 2.000 atau ya 1.500 sampai 2.000 US dollar. Nah, artinya jika Bitcoin hanya dilepas dalam 4 tahap dan setiap tahapnya ada 10.300-an yang dijual, secara overall kita tidak akan cukup terpengaruh terhadap berita ini teman-teman. Artinya kalau kita memang masih dalam tren major kita untuk meneruskan penguatan atau bull trend kita tidak akan begitu terpengaruh. Paling terseok-seok sedikit uang receh, anggap di level 25.000 adalah level yang cukup oke untuk Bitcoin koreksi sebentar dan lanjut mantul lagi. Artinya ini memang berita negatif, ini memang sentimen negatif, dan menurut uang receh super negatif juga kalau kita pandang dari segi yang berbeda. Tapi kalau kita pandang dari segi lain, apalagi ini si Justin Sun saja mau menawarkan untuk membeli semuanya. Artinya kita sebagai seorang retail, kita nggak perlu merasa panik teman-teman, karena Justin Sun aja mau membeli semuanya, diskon 10% tapi.
Artinya uang yang dia keluarkan untuk percaya nilai terasnya dia terhadap Bitcoin itu cukup besar. Dan kita sebagai retail harusnya kita punya nilai trust yang sama. Kalau kita percaya bahwa Bitcoin adalah sebuah aset, bahwa Bitcoin adalah safe haven, pelindung nilai suatu saat nanti, maybe, nggak ada yang tahu. Tapi belajar dari kita nggak ada yang tahu, uang itu terus berkembang setiap harinya. Ada berita sentimen negatif, ada sentimen positif. Di dalam dunia finansial itu hal yang wajar, dan itu tergantung kita atau pola pikir kita dalam memandang market seperti apa, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Sebelum ngelantur jauh kemana-mana, buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share, bisa dibantu subscribe, bisa dibantu like, atau infokan ke teman kalian yang lain bahwa ada channel uang receh yang perlu kalian tonton. Nah, thank you for watching this video. See you on the next video.